Oke. Halo Indonesia, saya Nadia Arduinata, inilah Anugerah Inspirations. Thomas Alva Edison pernah mengatakan bahwa banyak orang yang sebenarnya sudah sangat dekat dengan sukses, tapi sayangnya mereka kemudian menyerah. Jadi sebetulnya nasihat yang paling penting untuk menggapai sukses itu adalah bertahanlah, jangan pernah berhenti. Ya, baiklah. Dalam Anugerah Inspiration kali ini kita langsung sambut saja pembicara kita, the one and only, Bapak Anthony Dio Martin. Halo. Halo. Nadia. Antusias selalu. Oh iya, selalu antusias. Selalu antusias. Ya, mesti ya. Ini kelihatan kalau orang energinya beda gitu, vibrasinya kelihatan. Langsung tadi Pak Anthony datang, saya langsung tergetar gitu ya. Oke, begitupun juga pemirsa di sini di Gold Gym Indonesia, kami juga di sini bersama-sama dengan para ini people ya dari Anugerah Corporation. Yang selalu antusias juga. Iya, perlu kita tanya juga bagaimana kita buktikan keantusiasannya. Iya, karena dari tadi waktu ketika saya di luar, saya menyaksikan, saya melihat, wah, begitu bersemangatnya gitu. Kelihatan dari pancaran wajahnya. Betul, ya, Pak? dan itu mempengaruhi. Ya. Sebagai yang akan sharing, saya juga jadi terpengaruh gitu. Tapi saya mau nyapa dulu. Ya. Halo, ya Bapak Ibu yang ada di Gold Gym Indonesia, ya. Untuk mewakili ya para pemirsa kita yang dimanapun yang menyaksikan acara kita, boleh dong saya mulai dengan menyapa kita bersama-sama yang di sini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, antusias, yes, yes, yes. Luar biasa ya. Ya, itu baru namanya semangat. Katanya semangat itu mesti tercermin dari sikap kita gitu ya. Your emotion created by your motion. Katanya. Betul. Anthony Robbins Anthony punya. Robbins banget gitu ya. Bukan Anthony Dio Martin. Bukan Anthony Dio Martin. Oke, baik. Ya. Pemirsa yang ada di rumah juga Bapak dan Ibu sekalian yang ada di Gold Gym Indonesia. Kali ini Pak Anthony akan sharing bersama kita khusus nih tentang, ini menarik sekali kalau menurut saya ya. Topiknya itu adalah continuous learning. Betul. Ya, ini bagian juga dari value kita di Anugerah, bagaimana kita terus-menerus mengembangkan diri kita. Yes, oke. Ya, betul. Banyak orang yang kita lihat di permukaan dia tiba-tiba jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Itu ternyata bukan mendadak tahu-tahu dia ada di sana. Tapi karena proses pembelajaran itu yang terus-menerus ya Pak. Ya, bagian dari harus sesuai dengan value kita kan mesti grow continuously. Bertumbuh terus. Betul. Dengan belajar. Betul, harus mental kita yang bertumbuh, jangan badan kita ya, jangan beratnya yang bertumbuh. Jangan badan kita saja yang bertumbuh ya, mental dan ilmu pengetahuan juga. Oke, silakan Pak, kita udah nggak sabar lagi dengerin continuous learning dari Pak Anthony. Saya langsung sharing dengan ya para audiens kita, para pemirsa kita dimanapun Anda berada, mewakili dan juga audiens yang ada di sini. Saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana ya. Ya, karena topik kita kan bicara mengenai continuous learning. Boleh dong saya bertanya di antara kita, siapa di antara kita audiens yang di sini yang Anda terakhir membaca buku itu kemarin? Dari audiens kita cuma ada sekitar 4 atau 5 tuh kan, betul? Ya, kalau sering kali saya tanya, biasanya nggak banyak yang mengangkat tangan. Kalau ditanya kenapa, aduh Pak, sibuk banget Pak, aduh Pak, mana sempat Pak, aduh Pak, ya banyak biasanya, seringkali, jarang sekali, tapi masih lumayan lah. Atau saya bertanya lagi, siapa yang membaca terakhir itu 1 bulan kemarin kurang lebih? Wah, lebih banyak tangan terangkat gitu ya. Lebih banyak. Lumayan ya. Artinya lumayan lah minimal. Saya kadang-kadang seringkali merasa ngenes banget. Ya, biasanya di audiens saya bahkan kadang-kadang ini masih mending, ada yang mengangkat tangan. Ada yang kadang-kadang saya bertanya, kapan terakhir Anda membaca buku? Ya, wajahnya hang. Dan ketika ditanya, kapan terakhir? Oh, kayaknya saya membaca terakhir itu pada saat ketika saya di wisuda. Pada saat ketika saya, ya, itulah saat terakhir ketika saya membaca buku. Ya, artinya saya cuma ingin mengatakan jarang sekali gitu. Ya, budaya kita, kebiasaan kita untuk belajar. Ya, nah topik kita bicara kali ini adalah soal keinginan kita untuk continuous learning, terus-menerus belajar. Hei, jangan salah loh. Bahkan dikatakan satu mantan presiden Amerika yang sangat terkenal, Theodore Roosevelt, itu adalah seorang presiden yang sangat luar biasa. Bahkan sampai pada saat kematiannya, pada saat ketika dia sudah meninggal dan orang menemukan tubuhnya sudah tidak bernyawa gitu. Pada saat ketika tubuhnya diangkat, tiba-tiba plek, terjatuhlah sebuah buku yang masih dalam kondisi terbuka gitu.
Berarti bahwa pada saat detik terakhir sebelum beliau meninggal pun masih membaca. Ya, pertanyaannya kita pada saat ketika kita menjelang meninggal kita, jangan-jangan cuma mengurusi ini masuk surga apa neraka, surga neraka. Mana sempat mikirin baca buku gitu. Atau saya sempat di beberapa acara saya, kebetulan saya punya kesempatan kalau saya bisa menghadirkan para pebisnis, CEO, presiden, direktur dan sebagainya. Saya senang menghadirkan mereka untuk menginspirasi. Salah satunya adalah saya pernah memanggil Ibu Muriati Sudibyo. Kita kenal ya dengan produk kosmetiknya gitu ya. Dan beliau mendapatkan gelar doktornya ketika berusia 80 tahun. Saya pikir itu contoh profil untuk wanita Indonesia sekaligus juga buat kita, betul Bapak Ibu? Saya kadang-kadang ketika saya mendengar bahwa informasi bahwa beliau mendapatkan ketika usia 80 tahun, saya berpikir pada diri saya, apakah pada saat ketika saya berusia 80 tahun, saya masih mau belajar? Ya, bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, dan juga para pemirsa gitu ya, ketika kita sudah tua renta, ya, jalanan itu udah pakai tongkat gitu ya, masih mau nggak kita belajar gitu? Ya, jangan-jangan udah saking pikunya jalan aja udah susah gitu ya. Udah 80 tahun boro-boro belajar betul. Ya, ngomong nggak nyambung aja udah syukur betul. Ya, ditanya sama ya, lihat cucunya gitu ya. Cu, mau kemana cu? Oh, ya, tanya sama cucunya. Oh, Kek, saya mau pergi ke pasar, Cek. Oh, saya pikir mau pergi ke pasar ya. Udah nggak nyambung banget Bapak Ibu ya. Masih mending, masih nggak nyambung gitu ya, masih mending ya. Apalagi kalau kita bicara soal belajar. Artinya saya ingin mengatakan bahwa melihat dari contoh-contoh mereka-mereka yang luar biasa, salah satu prinsip yang luar biasa adalah terus-menerus belajar. Makanya kalau kita bicara tentang prinsip belajar itu, ada yang dikatakan organizational learning. Ya, Peter Senge termasuk salah satu pembicara, salah satu pemikir yang luar biasa. Dia mengatakan yang disebut dengan organizational learning, ya, organisasi yang pembelajar. Tapi yang disebut dengan organisasi pembelajar buat saya itu adalah bukan cuman organisasinya. Organisasi kan terdiri dari orang-orang. Pertanyaannya adalah seberapa besar sih orang-orangnya mau belajar. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi, dua. Individunya sama tim-tim yang ada dalam organisasi. Apakah mereka betul-betul masih mau mengembangkan dirinya. Nah, saya pikir ini yang perlu sebagai bagian dari jiwa kita bagaimana terus-menerus belajar. Yes. Ya, prinsip bahwa kita masih merasa bahwa diri kita masih mau bertumbuh dan berkembang, ya. Dan saya pikir ini yang paling penting. Jadi, bicara tentang pengembangan diri kita. Sedang dari organisasinya termasuk yang continuous learning tidak gitu ya. Kalau organisasi sudah continuous learning berarti tim-tim orang-orangnya juga sebenarnya begitu. mesti belajar gitu. Mesti belajar semua. Dan belajar bukan cuma harus melalui buku sih sebenarnya, ya. Artinya belajar juga bisa melalui macam-macam sekarang. Media banyak, radio, TV misalnya seperti sekarang ini. Atau bisa juga mendengarkan speaker. Karena kadang-kadang justru dari yang seperti itu kita bisa mengambil pengalaman orang dan menjadikan sebagai pengalaman kita gitu. Mungkin pertanyaannya mengapa ya kalau sudah tahu begitu, tapi banyak juga di antara kita yang minat gitu berkurang gitu loh. Salah satu nanti alasan. Dulu jangan dijawab. Oh gitu ya. Ini ya. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di sini di Anugerah Inspiration bersama Pak Antoni Dio Martin.